Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian tetap dan masih dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk mengikuti kelas Umi pada pertemuan kali ini. Baik, di pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab ketiga ya nak. Kita sudah masuk di materi baru sesuai dengan judul materinya, yaitu hereditas. Nah, materi ini dapat kalian lihat di buku paket kalian di halaman 39. Baik, langsung saja kita bahas ke materinya. Sebelumnya kita mau tahu dulu tujuan pembelajaran di materi kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, agar kamu dapat mensyukuri dan mengagumi ciptaan serta fenomena yang terjadi di alam atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kamu mengetahui materi dan mekanisme bagaimana pewarisan sifat. Yang ketiga, agar kamu mengetahui hukum-hukum dalam pewarisan sifat. Dan yang terakhir, agar kamu mengetahui kelainan sifat yang menurun pada manusia. Nah, seperti itu. Pembahasan pada materi kali ini Umi rangkum menjadi komponen pewarisan sifat, hukum hereditas, mekanisme pewarisan sifat, penyakit serta kelainan yang diturunkan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Sebelumnya kita harus tahu dulu judul besar dari materi kita kali ini, yaitu hereditas. Umi pikir, Umi rasa beberapa dari kalian sudah ada yang tahu mengenai hereditas atau heredity in English. Oke. Hereditas ialah proses penurunan sifat setiap makhluk hidup kepada keturunannya. Nah, jadi sifat yang kita miliki nak, itu pastinya diturunkan dari keturunan kita. Apa itu misalnya keturunan? Ayah menurunkan sifat ke anak, anak menurunkan sifat lagi ke anaknya, dan ke anaknya, dan ke anaknya selanjutnya, dan seterusnya. Artinya dari kakek ke ayah kamu, ke cucu ayah kamu, kemudian ke cicit ayah kamu, dan seterusnya. Itulah namanya penurunan sifat pada keturunannya yang masih dalam satu garis keturunan. Jadi kalau misalnya kamu menurunkan sifat ke tetangga kamu itu nggak bisa, itu bukan keturunan namanya. Oke, bisa ya nak, ngerti ya nak bahwa hereditas itu adalah proses penurunan sifat setiap makhluk hidup kepada keturunannya. Nah, kita bahas dulu ke flashback materi sebelumnya, bahwa ketika seorang anak dihasilkan itu awalnya dari proses apa? Dari proses fertilisasi ya karena. Nah, seperti yang digambar yaitu ketika dua sel ya kan, sperma dan ovum terbuahi atau berfertilisasi. Nah, setelah sperma dan ovum berfertilisasi akan langsung terbentuk apa yang kemarin kita bahas, zigot. Nah, oke. Zigot ini, nah ini zigot ya kan. Zigot ini dia nanti ini di dalamnya akan membelah akan membentuk suatu individu atau organisme ya karena. Nah, zigot ini kan bakal menjadi anak, di mana anak itu merupakan gabungan antara ayah dan ibu. Nah, anak itu merupakan gabungan dari setengah sifat ayah dan setengah sifat ibu. Nah, seperti itu ya karena. Kemudian jadilah anak, di mana sifat-sifat gabungan antara ayah dan ibu akan turun ke anaknya. Sifat itu contohnya gimana Umi? Seperti kecerdasan, ada lagi tinggi badan, ada lagi tingkah laku, kemudian warna kulit, rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang halus, ada yang kasar, dan yang terakhir
ada penyakit. Nah, penyakit ternyata ada juga yang diturunkan. Nah, seperti itu ya, karena kemudian banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Nah, banyak lagi sifat-sifatnya seperti warna bola mata. Nah, kemudian apalagi warna kulit tadi udah, kemudian bentuk jari. Nah, bentuk kukus, banyak sifat-sifat yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas di materi kita kali ini, gimana sih sifat ini dapat diturunkan. Nah, seperti itu gitu ya, Nak. Oke, bisa. Nah, jadi sifat ini sendiri adanya di mana, diturunkan lewat mana. Nah, gitu kan. Nah, kita flashback lagi ke kelas 1, kelas 2. Nah, bahwa kita punya sel ya, karena bahwa tadi si sperma dan ovum itu sama-sama sel, adalah 2 sel yang bersatu gitu ya kan. Oke. Nah, kita bahas dari yang pertama, ada sel ya, karena tubuh kita tersusun dari sel pastinya. Nah, ini bentuk selnya. Ini bentuk selnya. Oke, ada sel ya kan. Sel, di dalam sel ada apa? Ada inti sel. Nah, ini dia, ada inti sel. Nah, oke, kita kemarin udah bahas bahwa sel itu nanti akan membelah ya kan, secara mitosis dan meiosis ya kan. Ketika membelah ada terlibat apa namanya, kromosom. Nah, di dalam inti sel ada kromosom. Nah, kromosom itu seperti ini bentuknya. Seperti huruf X tapi berpilin-pilin. Nah, satu pilinan ini kalau ditarik, diambil, ini akan di dalamnya ada terdapat DNA. Nah, gitu ya, karena di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel ada kromosom. Di dalam kromosom ada DNA. DNA ini singkatan dari deoksiribonukleat asid. Nah, kemudian di dalam DNA ada yang namanya gen. Apa itu Umi gen? Gen merupakan unsur atau materi pembawa sifat. Jadi gen ini merupakan unit terkecil pembawa sifat. Kalau sel itu unit terkecil penyusun tubuh, kalau gen ini merupakan unsur terkecil atau materi terkecil pembawa sifat. Jadi di gen inilah seluruh sifat yang ada di tubuh makhluk hidup, yang ada di tubuh seluruh makhluk hidup di bawah. Nah, jadi kalau Umi tanya gen itu adanya di mana? Gen itu adanya di DNA ya, karena DNA itu adanya di mana? DNA itu ada di kromosom. Kromosom itu ada di mana? Ada di dalam inti sel. Inti sel ada di mana? Pasti terdapat di sel. Nah, seperti itu. Begitu kecilnya DNA sel aja kita mesti melihat dengan mikroskop. Dan ini untuk mendapatkan gen kita harus ke inti sel dan harus ke kromosom, serta itu harus ke DNA baru dapat gen. Masya Allah ya, Nak. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kalian tahu ini adalah keberadaan gen itu di mana. Nah, seperti itu. Di manakah gen itu berada? Bisa ya, Nak? Oke. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, untuk dapat tadi kan itu gen merupakan tadi ini kan kita ke bahasan yang sebelumnya. Oke, gen itu tadi kan unsur pembawa sifat ya, karena bahwa dalam untuk mempelajari ini kita ada istilah-istilah penting yang harus kamu ketahui. Ada istilah-istilah penting yang harus kamu ketahui dan kamu pahami. Oke. Nah, langsung aja yang pertama. Ada namanya itu fenotip. Lihat di slide, ada yang namanya itu fenotip. Apa itu Umi fenotip? Adalah sifat yang tampak. Kalau kamu tanya di seluruh sekolah, pasti gurunya bilang sifat yang tampak. Apa maksudnya sifat yang tampak? Maksud dari sifat yang tampak ialah sifat yang dapat diekspresikan dengan panca indera. Panca indera kita ada berapa, Nak? 5. Jadi sifat itu ya sifat yang dapat dilihat, diekspresikan dengan panca indera. Contoh, kulit putih. Gimana kita tahu kulitnya itu putih, hitam, coklat, sawo matang, shining, shimmering ya kan? Gimana? Pasti dengan melihat dengan mata kita. Ya, karena itu dia.
kulit putih, apalagi yang bisa diekspresikan dengan warna. Kemudian warna rambut, warna kelopak bunga, apalagi nak, badan tinggi, ya kan, pendek. Itu kan yang mengekspresikan siapa? Mata kita. Kemudian misalnya rambut kasar, gimana tahu rambutnya itu kasar atau halus? Itu kan harus kita sentuh dengan indera peraba kita. Nah, kemudian apalagi? Misalnya kalau buah, mangga rasanya manis, rasanya asam, rasanya asin, rasanya apalagi nak, pahit. Itu siapa yang mengekspresikan? Indera pengecap. Itu kan sifat. Nah, kemudian ada lagi makhluk hidup yang misalnya buahnya harum. Ya kan, ada mangga harum. Nah, harumnya seperti ini, harumnya seperti itu, baunya seperti ini, baunya seperti itu. Itu apa? Diekspresikan dengan indera penciuman. Ada lagi sifat yang misalnya suaranya untuk hewan, misalnya burung suaranya nyaring, dikawinkan dengan ini suaranya kenapa berbeda? Nah, seperti itu. Inilah yang namanya fenotip. Jadi kalau kamu lihat misalnya ada suatu tumbuhan, misalnya bayam, ada bayam hijau dan ada bayam merah, ya karena nah itu berarti apa? Itu fenotipnya, ekspresi dari gennya. Dia membawa sifat, ya kan. Nah, kemudian sifatnya itu bisa dinampakkan, bisa dilihat oleh orang lain. Itulah fenotip. Bisa ya. Nah, kemudian ada yang kedua namanya genotip. Nah, genotip ini kebalikan dari fenotip, yaitu sifatnya nggak nampak. Nah, karena dia nggak nampak, kenapa Umi dia nggak nampak? Kenapa? Karena inilah sifat aslinya. Karena inilah sifat aslinya yang ada di dalam gen. Oke. Gen tadi adanya di mana nak? Ada di dalam sel, ya kan? Ada di dalam inti sel, ada di dalam kromosom, ada di dalam DNA. Baru di DNA itu adalah baru dapat kita lihat gen. Artinya bisa nggak kita lihat gen? Nggak bisa nampak kan secara kasat mata. Makanya untuk mengekspresikan gen itu biasanya peneliti menyimbolkan dengan huruf. Oke, disimbolkan dengan huruf. Nah, penyimbolan dengan huruf ini sesuai dengan nama depannya, nama sifat depannya. Oke, Umi langsung aja berikan ke contoh. Contoh mangga manis, sifatnya siapa? Manis, ya kan? Sifatnya manis. Kalau manis, awalnya huruf M. Nah, simbolnya apa Umi? M besar, M besar. Jadi bacanya jangan MM. MM besar-besar, bukan gitu. M besar, M besar. Oke, lihat. Ini mangganya manis, ya kan? Oke, disimbolkan dengan huruf M, ya, karena M-nya ada 2. Besarnya sama-sama huruf kapital, ya kan? Kalau sama namanya itu adalah homozigot. Nah, gennya bersifat homozigot dominan. Maksudnya dominan apa Umi? Oke, kalian pelan-pelan aja memahaminya ya nak. Dominan itu biasanya sifat yang dominan, artinya dia bisa mengalahkan sifat yang resesif. Dominan itu artinya banyak. Nah, itu dia, ya kan, sifat yang banyak. Jadi manis ini biasanya sifat yang paling menonjol gitu, ya kan, dominan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan huruf besar. Jadi kalau kamu ada lihat suatu genotip ditandai ada huruf besar 2 sama, namanya itu homozigot dominan. Kenapa dibilang homozigot? Karena dia sama 2. Ya, karena kemudian kenapa dibilang dominan? Dua-duanya huruf besar. Oke, bisa ya nak. Nah, seperti itu dia. Kemudian ada lagi lawan dari mangga manis, asam, ya kan? Kan sifat kan ada yang manis, ada yang asam, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang mulus, ada yang kasar. Nah, seperti itu. Ada kebalikannya. Oke. Kebalikan dari mangga manis, mangga asam atau kecut. Nah, karena dia kebalikannya, ini kan sifatnya resesif nak. Nah, itu dia sifat yang tertutupi. Nah, itu dia tertutupi, atau sifat yang gak sering muncul. Nah, gitu kan, disimbolkan dengan M kecil. Oke. Nah,
M kecil sama nggak dia ukurannya? Sama, berarti homozigot. Tapi dia nggak huruf besar, ya karena dia huruf kecil. Nah karena dia huruf kecil, jadi tuliskan dengan dinamakan dengan resesif. Nah seperti itu, bisa. Nah kalau dia huruf kecil, dia disebut dengan sifatnya itu resesif. Jadi kalau resesif itu ketika jumpa dominan dia kalah. Nah gitu, dominan jumpa yang resesif dia menang. Nah seperti itu, bisa ya nak? Nah nanti kita langsung ke contoh. Nah seperti itu dia. Kemudian ada lagi mangganya manis. Nah tapi genotipnya nak, M besar M kecil. Nah campur dia. Nah kalau campur gini namanya apa Umi? Namanya kalau misalnya dicampur begini namanya heterozigot. Nah itu dia. Kalau dia campur seperti ini dia heterozigot. Tapi tetap fenotipnya. Nah fenotip tentang nih. Fenotipnya yang nampak tetap, yang dirasa tetap manis. Tapi genotipnya M besar M kecil. Artinya apa Umi? Dia sifatnya manis kan, kalau dominan M besar kan, resesif M kecil kan Umi bilang. Kalau dominan jumpa resesif, yang menang siapa? Dominan. Nah seperti itu. Besar jumpa kecil, yang menang besar. Nah dia sifatnya itu yang nampak itu manis, yang dapat dirasa itu manis. Tapi di dalam gennya dia membawa sifat asam, ditandai dengan M kecil. Itulah dia genotipnya. Nah gitu, bisa ya nak? Nah nanti hubungannya banyak nih. Misalnya kakek saya nih ada sakit ini, cuman saya nggak ada sakitnya, kakak saya kena. Nah gitu, itu nanti kita bakal kita pelajari itu nanti. Nah gitu, jadi ini dulu kita dasar-dasarnya ya. Oke, kemudian apalagi yang harus kamu tahu? Yang harus kamu tahu dalam materi ini adalah kamu harus tahu arti gamet. Oke, ini kemarin juga udah Umi suruh kamu cari tahu apa arti gamet. Oke, gamet artinya apa nak? Sel kelamin. Yang namanya sel kelamin ada dua jenis, ya kan? Laki-laki dan perempuan. Selnya namanya sperma dan ovum. Nah, bisa ingat bahwa sel gamet itu atau sel kelamin itu jumlah kromosomnya setengah dari sel induk atau setengah dari sel tubuh manusia, tubuh satu individu. Nah seperti itu jumlah kromosomnya ya, bukan jumlah sel, jumlah kromosom di dalam sel. Kromosom itu kan ada di dalam sel, setengah dari sel induk. Jadi kalau misalnya sel induk manusia itu kromosomnya jumlahnya 46, berarti setiap satu sel sperma kromosomnya jumlahnya berapa? 23. Kalau di perempuan setiap satu sel ovum jumlah kromosomnya 23. Nah gitu dia. Jadi ketika ada seorang perempuan dibuahi oleh seorang laki-laki, 23 tambah 23 jadilah anak yang kromosomnya jumlahnya 46. Seperti itu, bisa ya. Kemudian istilah lain yang harus kamu ketahui adalah parental. Apa itu Umi parental? Parental itu adalah induk, berasal dari kata parent, induk orang tua, itulah dia parental. Nah biasanya dalam mekanisme, nah nanti kita langsung masuk nih ke mekanismenya. Parental itu disimbolkan, nanti ada simbolnya, nanti ada P1, berarti induk pertama, induk yang dijadikan persilangan yang pertama. Nanti ada induk yang kedua. Nah, induk yang kedua hasil dari persilangan yang kedua. Nah, misal jadi biasanya parental kedua ini gini. Tanaman A dengan tanaman B disilangkan. Itu kan persilangan pertama, menghasilkan anak C ya, karena anaknya si C. A disilangkan dengan B, anaknya C. Nah, anaknya si C ini nanti kan tumbuh besar nih. Udah besar dia mau kawin kan? Nah,
Kalau udah besar dia bakal dikawinkan. Nah, jadi si C ini kalau dikawinkan lagi dengan si D atau dengan sesama C, si C ini akan berkembang jadi P2, induk yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi kayak ayah kamu dengan ibu kamu nikah, itu merupakan orang tua yang keturunan pertama, ya karena lahirlah kamu. Kemudian kamu nanti mau nikah juga. Nah, kamu jadinya sebagai keturunan yang kedua, wah, persilangan yang kedua. Wah, nanti kamu punya anak kamu menikah lagi, berarti tuh P-nya keturunan yang ketiga, anak kamu punya anak, cicit kamu menikah. Nah, berarti P4. Nah, seperti itu dan seterusnya. Bisa ya, Nak? Nah, yang kelima ada filial. Filial itu anakan atau keturunan. Nah, jadi ketika ayah kawin dengan ibu, lahirlah filial. Filialnya siapa? Kamu. Ya kan, anak. Nah, sama dengan parental, filial ini nanti akan disimbolkan dengan F1. F1 itu berarti keturunan 1, F2 keturunan kedua, F3 keturunan ketiga dan seterusnya. Nah, jadi ketika misalnya tanaman A disilangkan dengan tanaman B gitu kan. Tanaman A dan B ini merupakan parental yang pertama, ya karena disilangkan dapatnya tanaman C. C ini kan anakan kan, keturunan kan, berarti C ini keturunan ke berapa? Ke 1, disimbolkan dengan F1. Nah, gitu. Bisa ya, Nak, keturunan yang pertama, keturunan dari hasil persilangan yang pertama, itu dia lebih tepatnya. Bisa? Oke. Nah, inilah istilah-istilah yang menyangkut ke materi kita. Nah, and then let's go to the next explanation. Jadi Umi bakal menjelaskan dari video tulisan tangan Umi. Oke. Terima kasih. Kita ke video selanjutnya. Baik, langsung saja ini Umi berikan contoh penjelasan dari percobaan hukum Mendel di halaman 47. Memang di pertemuan kali ini kita tidak membahas mengenai hukum Mendel secara spesifik. Namun untuk dapat mengaplikasikan materi kita hari ini, Umi ambil di contoh percobaan hukum Mendel di halaman 47 buku paket kamu. Nah, jadi perhatikan penjelasan dari Umi. Nah, di situ dituliskan bahwa ada suatu percobaan mengawinkan tanaman atau menyilangkan tanaman yang tinggi. Nah, di sini Umi udah menuliskan genotipnya T besar dengan fenotipnya itu tinggi. Kita tahu bahwa fenotip itu sifat yang dapat tampak, ya kan, yang dapat dilihat, di mana sifat tinggi ini disimbolkan dengan genotipnya itu T besar. Nah, kemudian genotip ini mau disilangkan atau dikawinkan dengan tanaman yang bertumbuh pendek. Nah, biasanya ini kan kebalikannya kan, pendek bersifat resesif, T kecil. Nah, seperti itu. Ini fenotipnya apa, Nak? Pendek. Fenotipnya itu pendek. Nah, langsung saja kita tentukan gametnya. Gamet ini adalah sel kelamin, di mana sel kelamin itu memiliki kromosom yang jumlahnya itu setengah dari kromosom induk, ya, karena ingat bahwa gamet itu adalah sel kelamin di mana kromosom dari sel kelamin itu setengah dari kromosom sel induk. Nah, jadi langsung aja gimana kita cara menentukan kromosom gametnya, Umi? Oke, ini dia T besar ya, karena T besar ini kan sama, kita ambil setengahnya, berarti T besar aja, ya kan. Nah, T besar aja. Nah, seperti itu. Sama juga perlakuannya dengan yang ini T kecil, kita ambil setengahnya. Nah, jadi T besar, jadi diambil T kecil aja. Nah, ini kan 2 T-nya. Oke. Kemudian gamet ini, nah sel kelamin ini kan nanti ini sel kelamin si tumbuhan 1, ya kan. Ini sel kelamin si tumbuhan 2, ya kan, Nak? Oke, ketika dia bertemu berarti disilangkan, ya kan, Nak? Disilangkan mereka. Nah, disilangkan.
Oke. Ketika disilangkan, nah ketika terjadi pembuahan maka akan menghasilkan suatu keturunan, ya kan? Keturunan yang pertama, anakan yang pertama. Gimana sifatnya? Oke. T besar berarti kan dikawinkan, bergabung T besar T kecil. Nah, genotipnya ini udah nggak homozigot lagi, melainkan udah heterozigot, ya karena nah T besar T kecil. Nah, dominan jumpa resesif. Pastinya dominan dong yang ini sifat yang muncul. Nah, seperti itu. Jadi ini fenotipnya adalah tanaman tetap yang bertubuh tinggi. Nah, jadi artinya gini, Nak. Memang si tanaman ini ketika dilihat dia memiliki tubuh yang tinggi. Namun di dalam gennya dia membawa gen pendek. Bisa maksud Umi? Nangkap kan apa yang Umi maksud? Jadi tanaman hasil anakannya ini ketika disilangkan antara induknya, ada induk yang tinggi dominan atau tinggi asli dengan yang pendek, ya karena nah, dia akan menghasilkan anak yang tinggi. Anaknya tinggi nampaknya. Cuman anak yang tinggi ini membawa gen yang pendek. Nah, seperti itu. Oke. Baik, tadi merupakan contoh pertama dalam penyilangan hukum Mendel di halaman 47. Nah, sekarang Umi mau memberikan contoh kedua persilangan hukum Mendel. Nah, tetap dengan cara yang sama, cuman agak Umi ubah sedikit. Nah, perlu Umi tekankan bahwa di pertemuan kali ini Umi memberikan metode persilangan atau mekanisme persilangan untuk menekankan kepada kalian agar kalian dapat menentukan gamet. Nah, itu dulu poinnya. Agar kalian dapat menentukan gamet. Jadi tadi waktu di percobaan pertama Umi lupa membilangkannya. Oke, Nak? Jadi pahami benar-benar bagaimana mekanisme yang Umi jelaskan. Nah, tadi kan ini hasil dari persilangan yang pertama, ya, karena anakan filial pertama, yaitu anakannya itu 100%, ya kan, karena ini T besar disilangkan dengan T kecil, hasilnya cuma satu anakannya. 100% ini dia pasti bertubuh tinggi dengan membawa sifat pendek. Genotipnya T besar T kecil, ya, karena fenotipnya tinggi, tetap yang dapat dilihat itu tinggi. Oke. Nah, sekarang ceritanya gini. Tumbuhan ini kan ditanam, gede lah dia, sudah besar, ya, karena ketika dia sudah besar, dia udah bisa menghasilkan keturunan kembali. Nah, ini Umi agak miringkan sedikit kan. Oke, baik. Nah, jadi si filial pertama ini berkembang menjadi parental. Nah, tapi di sini Umi buat P2, parental kedua, artinya parental atau induk yang berasal dari keturunan pertama. Nah, itu dia. Jadi kalau ini ayah kamu, ini kamu. Nah, seperti itu. Bisa ya, ini ayah dan ibu kamu, ini kamu lah. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini tanaman, biasanya dia disilangkan dengan sesamanya, Nak. Ya kan? Oke. Indukan yang pertama tadi diambil dari F1 karena nah biasanya indukan yang Umi salah sebut, indukan yang kedua diambil dari F1. Jadi T besar T kecil disilangkan dengan sesamanya, ya kan? T besar T kecil juga. Ini genotipnya. Fenotipnya apa? Tinggi, ya kan? Tanaman tinggi karena dominan, jumpa resesif. Tinggi. Oke. Nah, sekarang kita tentukan gametnya. Nah, kan yang nanti gabung itu kan sel kelamin. Nah, seperti itu kan. Nah, oke. Tadi Umi tekankan bahwa gamet adalah sel kelamin di mana kromosom sel kelamin itu setengah dari sel induk. Setengah dari sel induk. Oke. Ini ada T besar T kecil, ya, karena kita ambil setengahnya. Oke, kita ambil setengahnya. Oke. Kalau tadi di sini ini kan dominan karena dia sama. Ini homozigot. Dia sama. Kita ambil setengahnya, berarti kita ambil satu aja. T besar
ya kan? Ini ambil aja 1 T kecil. Nah, ini masalahnya dia heterozigot. Ya karena jadi kalau dia sifatnya heterozigot genotipnya, kita ambil seperti ini nak. T besar, koma, T kecil. Nah, karena dia nggak sama, kita nggak bisa ngambil salah satu. Nah, jadi T besar, koma, T kecil. Ini juga disilangkan dengan T besar, koma, T kecil. Oke, gimana cara menyilangkannya? Berarti keturunan yang kedua gitu kan nak? Oke, keturunan yang kedua. Baik, jadi menyilangkannya gini nak. T besar, ini T besar dulu. T besar kita silangkan dengan T besar yang ini. Oke, hasilnya T besar, T besar. Benar kan? Nah, dia 2 kali. Kemudian T besar yang ini disilangkan dengan T kecil. Jadi hasilnya T besar, T kecil. Sudah? Nah, habis T besar disilangkan kan ke sebelah kanan. Sekarang T kecilnya yang di sebelah kiri. Oke, T kecil disilangkan ke T besar. Tetap yang dibuat dominan dulu ya, nak. T besar, T kecil. Jadi nggak bisa T kecil, T besar. Nah, gitu. T besar, T kecil. Kemudian T kecil ini disilangkan lagi ke sini. Disilangkan. Jadi hasilnya T kecil, T kecil. Nah, inilah anakannya. Ada berapa nak? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau ditanya ada berapa jumlah anakan yang bergenotip homozigot dominan? Ada 1. Yang bergenotip homozigot resesif ada 1. Yang bergenotip heterozigot ada 2. Nah, jadinya kalau ditanya berapa rasio itu perbandingan kan? Rasio genotip, rasio perbandingan genotip. Genotip itu kan sifat yang tak tampak, artinya disimbolkan dengan huruf genotip. Ada berapa macam genotipnya? Ada 3 ya kan? Ada T besar ya karena banding T besar T kecil banding T kecil. Nah, jadi ada berapa jumlah T besar? 1 T besar banding 2 T besar T kecil banding 1 T kecil. Nah, kalau yang ditanya rasio, rasio fenotip. Nah, kita bicara fenotip, sifat yang tampak. Nah, oke. Sekarang Umi tanya, kalau T besar sifatnya apa? Tinggi, ya kan? Tinggi kan? Yang nampak kan tinggi. Oke. Kalau T besar T kecil, yang nampak apa, nak? Tinggi, tetap ya kan? Tinggi. Tapi dia membawa gen pendek gitu kan. Kalau ini tinggi. Kalau ini T kecil pendek ya karena pendek. Ini dia induknya yang pertama pendek ya karena. Jadi ada berapa macam sifat yang muncul? Cuman 2 kan fenotip karena. Jadi tinggi, sifat yang tinggi banding sifat yang pendek. Ada berapa yang tinggi? 1, 2, 3 banding pendeknya berapa? 1, 4. Nah, seperti itu. Nah, bisa. Jadi yang perlu Umi tekankan di sini adalah ketika parentalnya itu dia heterozigot. Ya karena jadi gametnya itu gimana? Kita ambil setengahnya tapi dipakai koma. T besar, koma, T kecil. Nah, sama kalau misalnya nanti ada misalnya parentalnya itu bukan T misalnya, M.
M besar, M kecil. Gimana gametnya? Misalnya ini P1 ya kan. Gametnya gimana? M besar, M kecil. Gitu ya nak, bisa ya. Jadi kalau untuk dia heterozigot seperti inilah pengambilan gametnya. Tapi kalau dia homozigot langsung aja ambil setengahnya. T besar. Oke, bisa nak. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari Umi. Oke, ini tadi gambarnya. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya.